Oke guys, balik lagi ya di video gua. Di video kita maksudnya di Takjus Talk No Jutsu. Yoi kak. Jadi kita ngapain nih ya? Aduh, sebenarnya pusing sih guys. Lagi survei tempat gitulah. Jadi buat tempat-tempat horor. Kemarin udah dapet, cuman ya ternyata izinnya nggak boleh gitu. Nah sekarang kita lagi mau jalan. Coba dulu cari. Kita mau jalan ke Kota Tua dulu, sepertinya ya. Oke guys, lanjut nanti ya. Oke guys, udah nyampe nih di Kota Tua nih. Oh, rame banget, gile. Lagi pandemi gini, rame banget. Bisa dilihat tuh, gila. Aduh, pusing juga nih. Mau survei tempat tapi rame kayak gini, jadi mager juga. Pokoknya ikutin terus aja deh. Kita bakal explore lagi tempat-tempat yang lain ya. Nih mic gue tutup gini, soalnya takut noise dari angin-angin. Oke, kita lanjut. Oke guys, kembali lagi bersama kita di Talk No Jutsu alias Takjus. Oke Jas, hari ini kita tadi kita nggak jadi. Kita udah ambil beberapa shot. Sebelum ini pasti ada beberapa shot-shot berantakan ya. Kita tuh mau survei gitulah, apa tempat buat jadiin syuting, buat jadi tempat horor. Tapi susah juga ambil izinnya gitu. Tadi udah dapet satu tapi nggak boleh. Jadi ya udahlah. Oke guys, jadi kali ini kita bakal berdebat ya. Lu udah sama gua. Kita bakal berdebat. Oke, jadi sebenarnya kita ini bakal debat pro kontra. Jadi misalnya mereka ini pro, kita kontra. Nah, topik yang akan kita bukan misalnya dong, emang iya. Iya sih, emang begitu. Nah, kita udah pilih. Tampaknya mereka lebih pro ya, pengennya pro ya. Sudah, kalau gue ikut aja. Mendukung bos. Kalau ini apalagi ikut-ikutan. Ini ada bintang tamu ya, oh namanya iya, by the way, Kevin. Ini bintang tamu kita. Halo. Ini udah shot ketiga kita, jadi kita udah capek. Halo. Halo. Oke, namanya Kevin Louis Stepan Muhammad, keturunan Belanda sama Timor Leste. Oh ya, tadi kita mau explore tapi gak jadi ya guys ya. Oh iya, kita mungkin kita bakal masukin footage sebelum video ini. Nah, tadi kalian udah lihat sendiri ya kan, udah rame kayak gitu, udah speechless, iya. udah males bos. Tapi lumayan rame sih tadi ya Kota Tua. Dari luar emang rame. Terus tadi udah jalan-jalan ya mentok, maksudnya nggak ketemu juga. Oke, langsung mulai ya. Kita topiknya kita bakal topiknya ini kayak ya sekolah online. Ya, yang dari from home ya. Tapi kita lebih ke school aja. Sekolah aja. Kita anak sekolahan. Karena kita anak sekolahan ya. Oke, jadi topik pertama. Yang menurut lu gak efektif, kenapa? Oke, balik lagi. School from home ini gak efektif. Kenapa? Oke, school from home. Menurut gua nggak efektif karena gua ngomong dari pengalaman diri gua sendiri lah, pribadi lah. Selama 2 bulan terakhir ini gua school from home ya. Gua kalau ikut school from home itu kayak bawaannya nggak fokus gitu. Ngantuk. Iya, ngantuk. Kurang tidur. Astaga, enggak tidur. Maksudnya kayak kalau misalnya kita schoolnya offline gitu kan kita kan langsung hadap-hadapan tuh sama guru tuh. Sekolah offline juga tidur. Kenapa menyerang pribadi? Jadi kan kalau misalnya kita sekolah offline kan kita kan langsung ketemu guru kan, maksudnya langsung kayak ngomong langsung depan muka gitu kan, lebih kayak fokus lah. Cuma kan kalau misalnya kita school from home itu kayak kadang biasa kamera kan suka dimatiin tuh anak-anak tuh. Murid-murid kan suka matiin kamera, terus matiin mic, tiba-tiba langsung ada yang tidur. Kita kan nggak tahu kan. Terus gue kayak merhatiin itu kalau misalnya kita school from home itu interaksi kita ke guru kayak kurang gitu, kayak kurang banget gitu. Terus kayak gimana ya? Kayak bawahnya nggak niat belajar ya, gitu. Sekarang disadari kita kebiasaan untuk menghargai orang itu malah makin menurun. Sedangkan itu penting banget untuk menghargai orang lain. Karena walaupun kadang kita offline juga agak ini, tapi tetap aja kan kalau mau dibandingkan
keparahan school from home secara online. Tapi ya menurut gua lu matiin mic, matiin kamera sebenarnya ya kesalahan diri sendiri aja. Maksudnya kan dari sekolah udah diterapin wajib nyalain kamera, wajib nyalain mic. Gue nyalain. Iya, ya gue nyalain pokoknya kalau emang lagi perlu gue nyalain, gue nyalain. Kalau emang lagi gue mau ke toilet gitu kan, masa gue nyalain gue ke toilet gitu? Nggak apa-apa. Ya, jangan, maksudnya itu kan privasi gue. Jangan juga, maksudnya ya itu yang membuat mungkin menghargai orang jadi turun. Itu yang gue bilang. Itu sebenarnya udah peraturan wajib kan, nyalain kamera, nyalain mic gitu kan. Ya tapi tetap aja sih gue sebenarnya mendukung. Cuman ada kalanya gue gak mendukung juga gitu. Ya tadi dia ngomong kurang menghargai, itu bener banget menurut gue. Mungkin ada orang-orang yang males gitu kan, matiin kamera, matiin mic gitu kan. Nah itu bikin harusnya kan kayak menghargai. Kalau offline gitu kan bisa langsung dilihat guru, benar. Cuman kalau di online itu kan ngeliatnya ke layar kan, maksudnya nggak ngeliat orangnya, jadi kita nggak tahu dia ngapain. Ini gue jadi nggak mendukung kan. Gue keok aja. Tidak ke kiri. Jadi kiri. Tapi emang gue ada waktu itu sempat mendukung, soalnya kan ini online kan, maksudnya kayak orang bisa, murid-murid tuh bisa kayak baca lebih baik internet. Iya, maksudnya lebih luas, bisa baca internet gitu kan. Tugas-tugas juga ya dimudahin lah. Iya. Dimudahin lah kerjaan tugas gitu-gitu. Atau nilai lu paling tinggi gitu. Iya, makanya yang biasa bego di kelas jadi paling tinggi gitu kan. Lumayan. Pakai cheat code. Iya. Orang dalam. Orang dalamnya nggak ada. Pakai Google gitu kan. Itu ya maksudnya pastilah. Cuma ulangan gimana ya? apalagi ya? Menurut gua gimana ya? Kalau sekolah itu bukan cuma mengajarkan pelajaran sih menurut gua, tapi juga membentuk karakter. Iya. Karena dari yang tadi yang gua bilang, dengan kita tidak menghargai, kita juga tidak mendidik karakter kita sendiri dong. Udah susah. Gimana ya? Nggak meningkatkan karakter kita sendiri gitu loh. Seharusnya kan membentuk karakter itu kan dari kecil. Yes. Dari umur masih pertumbuhan. Kita udah umur 17-18 tahun. Itu udah susah lah maksudnya. 16 ke 17 ya. Apalagi ini hal baru sih sebenarnya. Jadi emang agak bakal susah buat ini terbiasa untuk hal yang baru gitu loh. Kok yang kita udah misalnya kayak kita udah 16 tahun hidup, kita diajarin buat bangun pagi berangkat ke sekolah, tahu-tahu pindah gitu, bangun pagi buka HP, connect, ya gimana ya, susah gitu. Apalagi kalau kita sebenarnya kelas kita siang sih, itu lebih parah lagi itu sebenarnya. Kelas itu siang jam 12:30 apa iya. Jadi kalau misalnya ngomongin nanti kita tahu-tahu masuk kerja kan itu udah pasti dari pagi. Nah itu kebiasaan bakal susah lagi itu kalau ngomongin jangka panjang ya. Tapi gue mendukung. Kenapa? Bangun siang. Serius, lu lebih waktu jam tidur lu lebih luas, apalagi lu yang kerjain tugas yang berat-berat, mungkin sampai begadang jam 5. Nah, tidur lu lebih luasa, maksudnya lebih fresh lah bangun-bangun daripada lu biasa kalau sekolah offline itu kan jam 5 jam 6 udah harus bangun kan. Lu kalau kerjain tugas sampai biasa gua kerjain tugas sampai jam 3 jam 4. Nah, tidur gua gak cukup. Biasa makanya di sekolah gua suka tidur. Nah, itu makanya gua lebih mendukung tidur di sekolah. Soalnya tidur di sekolah itu lebih nikmat daripada di rumah. Lu lebih tenang. Tapi jam kosong. Gua tidur kalau jam kosong sih sebenarnya. Tapi ada kalanya gua kadang tidur sih kalau emang gurunya bosan sendiri, gua tidur lah. Itu enggak dibangunin babi emang. Itu enggak dibangunin. Gua disuruh bangunin enggak dibangunin. Jalan. Terus ya udahlah. Teman ya sekolah online enak sih. Dari jam ya sekolah gue sih pagi ya, bukan pagi, maksudnya siang masuknya itu enak. Tugas-tugas juga boleh ngeliat dari internet lah, itu enak. Ya gitu maksudnya. Cuma offline gini, kan kurang. kita kan di sini kan kita kan sekolah SMK kan ya, yang mana ini kan kejurusan. Berarti lebih ke teknis dong. Ya kan? Praktek. Nah, ini kan kita kan sekolah online, apa ya menurut gua ini kita yang harusnya diajarkan keahlian justru malah kurang diajari secara teknis sih. Karena kita kan belajarnya kan kalau misalnya dari Google secara online itu kan kita diajarkan teori bukan praktek. Nah, kalau misalnya kita terlalu banyak belajar teori tapi tidak dipraktekkan, itu menurut gua bahkan
kayak kita sekolah nggak guna gitu gak sih? Enggak, tapi kan kadang guru ngasih teori terus dikasih tugas buat praktek dari teori itu. Tapi ya kan prakteknya kan tidak langsung iya, maksudnya. tidak langsung. Maksudnya nggak diawasi langsung oleh guru kan? Ya sebenarnya susah juga, maksudnya itu kan tugas juga dikumpul, ntar kan dicek sama gurunya kan. Sebenarnya sama aja kayak sekolah offline ya, lu di lab komputer dilihat satu-satu gini juga sama aja. Cuman jangka waktunya kalau di offline kan lebih cepet. Lu langsung ini salah ya ganti. Kalau online kan lu kumpul dulu, ntar beberapa hari kemudian baru dibalikin, mungkin dibahas gitu kan. Ya, itu minus ya. Itu sebenarnya. Dan itu jujur itu nggak enak banget. Karena pusing sendiri. Kalau gue sih lebih enak offline karena kalau misalnya kita lagi dikasih tugas terus disuruh praktek langsung, kan biasa kan guru kan keliling-keliling, nah itu bisa langsung itu di ini, Bisa langsung nanya gitu. Iya. Kita bisa langsung nanya koreksi ya gitu. Justru Tapi- kalau kita nggak nanya pun dia tiba-tiba bisa langsung Iya. ini salah gitu loh, ini yang benar yang ini. Tapi kan dengan lo online bisa lihat internet. Jadi Tapi kan kita, nggak apa secara- tujuan kita sekolah kalau misalnya kita Iya, makanya. untuk berinternet sendiri. Ya itu. Oke, balik lagi ke awal mengenai ya online lah ya. Itu bisa dibilang hal baru. Sistem pendidikan kita kan bisa dibilang masih iya formalnya itu kayak masih offline banget. Gak ada online sama sekali. Jadi tahu belok ke sini itu kayak udah kayak kuliahan gitu loh kadang-kadang. Kuliahan kan kadang ada beberapa yang ini juga. Ya, meeting online, udah kayak gitulah. Kalau itu kan beloknya emang gua rasa wajar lah ya dari pendidikan SD, SMP, SMK, TK lagi ke kuliah itu udah beda. Kekurangannya di itu. Oke, tadi lu ngomong apa? Kebiasaan baru Kebiasaan baru dari ya? misalnya kita dari SD, TK, SD, SMP, SMA itu kan Yang terlalu formal. iya pelajaran masih Iya. offline lah. Jadi tahu kita udah harus meeting online, kota Online. mahal. Sebenarnya ya nggak salah menurut gua. Itu harus dipush. Kita udah di abad 21 yang sekarang tuh serba maju. Kalau gua bilang teknologi dikit-dikit maju. Itu pun sebenarnya yang gua bilang ya nggak terlalu mahal lah teknologi kayak gitu ya. Yang udah maju zaman sekarang, maksudnya kayak harus dipush di teknologi, jangan mau kayak formal mulu, berkembang. Harusnya maju gitu. Iya. Maksudnya ya bener, pendidikan Indo harusnya ya dirubah dikit, jangan terlalu formal. Di-upgrade lah ya. Upgrade. Kalau terlalu formal mulu ya gini-gini doang. Lu mau sampai punya cucu juga gini-gini doang formal, belajar IPS, IPA, bla bla bla, sejarah segala macem. Oke lah, itu perlu mungkin buat orang yang mau jadi sejarawan gitu mungkin perlu. Cuman jangan terlalu formal banget gitu. Ini menurut gue sih terlalu formal, yang kayak belajar cuma itu doang. Ya otak-otaknya habis itu doang. Yang nggak ini, malahan menurut gue ya, bakat di Indo yang bisa bikin teknologi malah dibuang. Iya emang. Nah itu makanya menurut gue ya zaman sekarang teknologi harusnya dipush. Jangan terus-terusan ya apa-apa dikit-dikit kayak bikin mobil atau bikin bahan bakar dari kelapa atau apa gitu malah ditolak lah, diapain lah gitu. Maksudnya harusnya malah didukung. Justru di negara luar yang kayak gitu-gitu malah didukung, bukannya dikecam segala macam bla 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 gitu. Lebih laku di luar Harusnya, malah. iya, Mending kita pindah basically. iya makanya Kasarnya harusnya begitu. dipush teknologi gitu. Maksudnya ini sebenarnya yang gue pikir ya, kita dengan sekolah online itu kita belajar tentang teknologi juga. Maksudnya Gimana tuh? ya belajar teknologi dari iya. itu Iya. kita bisa tahu teknologi ini Iya, gitu. iya. Apa disadari ini belajar tentang teknologi gimana, basic banget sih emang gimana caranya nyalain Orang internet. orang yang pertama yang nggak punya HP mungkin ya, nggak punya HP sampai bela-belain punya HP mungkin Jadi belajar gitu. Maksudnya dia belajar tentang teknologi segala macem gitu. Tapi sebenarnya gue juga agak-agak mendukung, bener. Indonesia masih banyak desa-desa, pelosok-pelosok yang kekurangan sinyal. Indonesia terlalu gede. Terlalu gede, iya masih ada daerah yang sinyalnya tuh belum nyampe gitu. Makanya sampai ada berita yang murid-murid sampai ke atas gunung lah nyari sinyal, atau sampai di atas pohon atau segala macam nyari sinyal. Itu sebenarnya gue juga agak mendukung sinyal, Sih. nggak terlalu dipush.
Menurut isinya. gua gini, Indonesia itu sekarang yang benar-benar didorongnya itu adalah di ibu kota, bukan di daerah Iya, pelosok. iya emang masih di ibu kota doang. Iya. Infrastruktur. Ya, infrastruktur. Nah, masih di Jakarta ya sekitarnya. Yes. Masih gitu doang. Daerah Kalimantan masih belum. Oke lah, ada mungkin kayak Palangkaraya udah mulai maju. Kalau gue Yes. lihat Singkawang Palangkaraya, juga, Singkawang, Palangkaraya itu kan dekat lumayan. Yes. Itu udah mulai dipush. Sisanya ya gitu-gitu doang desa. Masih belum terlalu maju gitu. Harusnya dipush yang bagian-bagian situ kayak Sulawesi. Bahkan hampir tidak tersentuh sih menurut gua sih. Iya, kayak Papua gitu kan juga perlu maksudnya. Bagian-bagian itulah yang desa-desa gitu maksudnya. Yang gua nggak mendukung sebenarnya ya itu doang, sinyal, kekurangan sinyal itu sebenarnya harusnya dipasang apa kayak menaruh Iya, sultet sinyal. atau gimana. Apalagi sekarang malah karena banyak ya atau melonjak yang pakai internet kan ya, jadi tambah nge-lag lah. Ya Banyak, sebenarnya banyak masalah. Indonesia itu tingkat kecepatan internetnya tuh di Paling rendah. paling rendah Di satu Asia. Paling Iya. rendah satu Asia, sumpah. Paling kencang itu Singapura itu paling kencang tuh. Soalnya dia kan emang negara maju ya. Iya, Wajar udah lah. maju lah. Kecil juga sih. Iya, jadi lebih gampang. Iya, lebih gampang lah. Kecil sih kayak cuma sepetak gitu doang. Bukannya kita Kayak ya Banten sama Jakarta sama Surabaya digabung gitulah. Segede itu dah paling kecil lah. Maksudnya kayak nggak bisa dibanding juga sih sebenarnya. Ya sama Singapura maksudnya. Tapi tetap aja kenceng dia punya anggap wifi. sebagai inilah contoh. Ya. Oke, sekarang solusinya gimana? Solusinya tergantung dari pemerintah. Kita nggak bisa apa-apa dong. Ya balik lagi kita kan jadinya. Kita cuma bisa ngomong. Ya intinya kita cuma bisa ngekritik, kasih saran. Iya, kita cuma bisa keluh kesah kita jadi murid lah. Jadi ya Sebenarnya ya kita murid-murid sekarang lah ya. sebenarnya Pandangan juga kita lah ini gimana. wifi gue juga lemot, gue sebut nih IndiHome. Kacau. Sumpah gue kesel banget. Kemarin mati kan yang satu Indonesia. Iya. Nah, itu gue sampai absen. Gue gak bohong, gue absen itu. Untuknya nggak ada alfain. Wah, kalau gue alfa sih udah 3 kali apa gue. Panggil orang tua. Sebenarnya gue kesel sih sebenarnya sama provider yang di pandemik ini sebenarnya. Makin lemot. Satu orang waktu itu ya masuk kelas. Banyak ya waktu itu beberapa orang gitu ngeluhnya wifi mati bu Karena ini lemot bu. karena provider ini. Iya, provider. Nggak cuma satu provider, gue yakin. Iya, pasti semuanya juga kena kebetulan imbas. waktu itu kita providernya Sama semua. Jadi langsung banyak yang nggak ini. banyak. Itu kan emang lagi maintenance down semuanya Iya. satu Indonesia. Nah itu parahnya itu. Iya. Nah, baik lagi solusinya mohon lah lebih ditingkatkan. ditingkatkan. Cuman kok gua rasa susah sih. Ya, Agak susah kalau mau tingkatkan ya. ya di sini nggak ada yang gampang di dunia ini sih. Emang tidak ada yang mudah. Kita hidup di sini susah. Ya udahlah pokoknya ya gitu. Kalau kesah kita juga kritik-kritik kita ya semoga didengar ya. Sebenarnya kita random loh ini. Random sih Nggak tahu sebenarnya. mau ngomongin apaan. Cuma ya Ya udahlah, apa yang ada di pikiran kita lah tentang keluarin ini aja. lah. Ya Jadi udah, kalau misalnya kita belak-belakan asal-asalan takutnya gitu ya mohon maaf. ya Bagi kesalahan Sosial- kata kita nggak bermaksud kok, cuma ya itu kalau secara pandangan kita lah ya. sosial media pandangan pelajar lah. ya, Pandangan kita tanpa memikirkan mereka gitu misalnya ya. sosial media lumayan jahat sih. Iya, sosial media lumayan jahat. Lumayan jahat, Nanti gua makanya lo tulis, hati-hati. nanti gue kasih inilah time apa itu 01. Wah, itu udah kayak klarifikasi, Bos. Oke lah, Biar nggak ada yang ngekat. ya. Oke, balik lagi kita mohon maaf apabila kita ada salah, ada yang kurang tanpa Ya mohon maaf juga kalau video ngebosenin. Gua yakin video bakal ngebosenin. soalnya random banget kita. Gue juga kalau nonton yang kayak ini nggak kalau gue tonton masalahnya. Karena ini tato perubahan rencana ini Perubahan rencana ini sebenarnya. rencana mendadak ini. Ini semua gara-gara satu orang. Kita nggak bikin backup. Satu orang tuh ke sana, Enggak lah, ke nggak apa-apa. utara tuh. Enggak lah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah memikirkan. Enggak lah, kita nggak salahin kita, tapi Kita mau cover. just Ya, a joke lah. Ya kita udah semaksimal mungkin. Ya sorry lah kalau ada kurang. Sorry kalau pendapat kita mungkin agak ini ya menyinggung kalian maksudnya. Ya sudah. Mungkin itu aja. Ya udah, pokoknya gitu aja. Like kalau suka videonya, nge-dislike gak apa-apa. Kalau Kita yang nggak butuh suka, kritik as always. ya kita membutuh kritik. Kolom komentar mau terus kata-kata jorok tulis aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah biasa kita mah. Iya. Dikritik-kritik itu nggak mempan ke kita. Malah makin bangun ya. Iya, malah nggak Pokoknya- mempan. Lu katain gue botak juga nggak bisa. Ya lu nggak botak. Oh iya maaf. Nah pokoknya
tulis aja di kolom komentar apa yang kurang. Kalau menurut kalian nggak suka, nggak apa-apa, komen aja, dislike juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa untuk subscribe juga. Yang paling penting jangan lupa untuk subscribe, membantu kita untuk up gitu kan, membantu kita untuk naik. Makin naik makin enak bos. Oke lah, segitu dulu. Ciao. Kita mau nggak edit kayak langsung loh. Ini di ciao-nya langsung